Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Indonesia U23 bisa membalaskan dendamnya dari tahun 2023 dan juga menjadi juara? Bersama kami sudah ada sejumlah narasumber yang akan membahasnya. Pemirsa, sudah ada Bung Tommy Welly selaku pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Towel. Malam, Windy. Ya, sehat selalu. Sehat dong. Ya, sudah ada juga Bung Peri Sandria yang saat ini sudah bergabung bersama kami, mantan pemain Timnas Indonesia. Selamat malam, Bung Peri. Malam, Mbak Windy. Iya, sehat juga tentunya. Sama-sama semangat sehat. terus. Dan juga terhubung bersama kami Bung Hermansyah selaku pelatih dan juga mantan kiper Indonesia. Selamat malam, Bung Herman. Selamat malam, Mbak. Iya. Tentunya kita ini menunggu bagaimana perjuangan dari Timnas Indonesia menaklukkan rival kita yang sebelumnya ini sempat adu penalti. Bung Peri, jika kita melihat bagaimana nantinya, ini adalah sebuah tantangan yang tentunya harus dihadapi oleh Timnas skuad Garuda Muda. Apa saja yang harus dicatat mengenai yang besok? pasti kita harus mewaspadai permainan cepat dari Vietnam. Ya, yang selama ini memang pertemuan Garuda Muda dengan Vietnam ini selalu gagal. Dari 10 pertemuan aja kita 6 kali Vietnam tuh mengungguli 6 kali kemenangan dan kita hanya 3 kali, 1 kali seri ya, Bang Toel ya. Ini udah salah satu catatan buat kita. Tapi untuk besok saya rasa persiapan adalah paling penting buat tim. Ya, yang pertama persiapan mental dan fisik. Tim manapun kalau persiapan itu bagus pasti dia akan meraih yang terbaik. Saya rasa ini harus diwaspadai, terutama permainan cepat dari Vietnam sendiri. Karena kalau kita bermain seperti kemarin kita lawan Thailand, kalau bermain begitu ini bahaya karena tim Vietnam ini tim agresif. Tim agresif. Yang selalu bermain cepat. Dan kita juga banyak pemain di belakang kita juga besar-besar, Bang Toel ya. Selalu lambat bermainnya. Ya, yang pasti kita harus mewaspadai untuk permainan besok lawan Vietnam. Ya, Bung Hermansyah, jika kita melihat bagaimana serangan-serangan Vietnam ini justru semakin mematikan, kita ketahui di fase grup sendiri performanya juga sangat mengagumkan dari Vietnam ini. Apakah dari lini tengah ataupun lini belakang dari Timnas Indonesia ini masih ada catatan yang harus diperbaiki, Bung Hermansyah? Ya, pertama koordinasi antara gelandang dengan belakang harus lebih solid lagi karena Vietnam juga pasti akan bermain cepat. Ya, dari kebugaran mungkin Vietnam diuntungkan ya. Ketika lawan Filipina baru kita besoknya kita. Dari segar kebugaran juga mereka diuntungkan dan ini derby klasik ya lawan Vietnam ini. Jadi kita juga memang harus hati-hati ekstra ya. Artinya Indonesia harus betul mengeluarkan seluruh apa yang ada di skuad muda Indonesia ini, Mbak. Bung Towel, pada pertandingan sebelumnya 2023 Piala AFF ini adalah pil pahit bagi Indonesia. Kita kalah melawan Vietnam. Apakah ini juga menjadi trauma tersendiri bagi para pemain, Bung Towel? Kalau trauma enggak. Orang sepak bola enggak mikir kayak begitu. Jadi situasi pertandingan berbeda, kalau trauma menurut saya enggak. Atau justru malah termotivasi? Motivasi bisa, karena kan misalnya kita baru juara 2019, dia Vietnam udah back to back tuh 22 sama 23, masa dia mau hat-trick gitu kan, itu bisa jadi motivasi gitu loh. Kalau bahasa istilah dendam juga nggak pas, kalau secara teknikal itu bahasa media aja kan. Jadi apalagi nih, kalau trauma enggak, dendam juga enggak, bisa jadi motivasi iya. Tapi secara teknik gimana nih gitu kan, secara teknis kondisi kita. Jadi betul, satu yang diperhatikan faktor kebugaran. Kebugaran itu karena pertandingan yang melelahkan lawan Thailand, semifinal, yang menguras secara fisik maupun mental karena adu penalti. Tapi juga faktor kebugaran apa? Cedera. Kita harus pahami apakah hanya sekedar capek atau ada yang cedera. Nah itu yang akan jadi problematika buat persiapan final besok gitu. Dan di Stadion Gelora Bung Karno ini tentunya menjadi tuan rumah, Bung Hermansyah, jika Anda melihat bagaimana supporter dari Merah Putih ini diprediksi akan semakin memerah SUGBK. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor untuk permainan Timnas Indonesia, Bung Hermansyah? Ya, dari segi penonton mungkin pemain-pemain Indonesia akan termotivasi dengan dukungan seluruh supporter Indonesia akan mendukung full tim nasional Indonesia. Dengan itu, pemain-pemain Indonesia, khususnya under 23 ini harus betul-betul menampilkan yang sebenarnya. Artinya Vietnam akan bermain akan cepat dan kita yang tadi bilang koordinasi antara tengah belakang harus ketat, harus disiplin penjagaannya. Mudah-mudahan kita bisa
bisa meraih di menit-menit awal untuk bisa mencetak gol, Mbak. Dengan permainan yang begitu tajam dari Vietnam ini, strategi apa yang harusnya dilakukan oleh pemain belakang dari Timnas Indonesia U23, Bung Hermansyah? Ya, pertama disiplin, ya. Komunikasi antara kiper dengan defender harus intens, artinya selalu, karena mereka akan tiba-tiba masuk dari lini tengah dan dia akan muncul dari samping dan mereka akan crossing. Nah, di situ koordinasi antara kiper dengan pemain belakang harus selalu komunikasi yang erat, artinya mereka jangan sampai masuk ke pertahanan Indonesia. Kalau bisa jauh dari situ, mereka arahkan. Kalau bisa mereka bisa back pass ke belakang lagi, jangan sampai masuk ke daerah pertahanan Indonesia. Jadi justru itu harus pintar Indonesia, pemain belakang Indonesia harus disiplin untuk mencegah mereka masuk dari tengah atau dari samping. Dari belakang kita harapkan juga bisa memantulkan bola ke depan. Bung Peri, jika kita melihat ada pemain yang menjadi pemain kunci, Ian Seraben diperkirakan akan cedera. Lantas bagaimana Indonesia bisa menusuk ke dalam pertahanan Vietnam? Saya rasa kita bisa lihat kemarin waktu pertandingan lawan Thailand ya. Di sisi lain dari dua gelandang ini saya rasa agak lambat untuk membantu bantuan dari striker Revan sendiri ini agak lambat. Di situ pergerakan dari Robbie Darwish itu sangat-sangat bagus ya. Dan di sisi lain juga untuk faktor penyerangan untuk besok ini bisa harus melalui sayap karena kita punya pelatih ini dia memakai dengan pola 4-3-3 karena 4-3-3 ini kita berarti harus bermain menyerang ya Bang Toel ya. Dan di sisi lain juga dua wing back sayap ini harus pinter memanfaatkan untuk bola-bola crossing karena kalau kita mengandalkan dari bola-bola tengah ini pasti tidak jalan. Buntu. Ya buntu, apalagi dari tim Vietnam sendiri mereka ini timnya punya disiplinnya tinggi, markingnya ketat ya. Jadi mungkin saya rasa untuk besok permainan Indonesia mungkin biar supaya tidak berkembang ini bagaimana? Saya rasa itu. Ya, siapa yang pemain yang bisa diandalkan untuk mendapatkan tanggung jawab kalau seperti di itu? Garuda Muda, saya berharap dengan Robbie Darwish dengan permainan dia kemarin semestinya dia man of the match ya gitu Bang Toel ya. Iya, harusnya karena dia ya. kemarin bekerja keras banyak ya. Saya rasa besok kemungkinan mudah-mudahan Arkan bisa main ya, bisa ya. Jadi duet dengan Robbie Darwish ini saya rasa ini cocok. Saya rasa ini lebih leluasa Robbie Darwish untuk membantu ke depan saya rasa. Dan Bung Toel, kita ketahui bahwa ada beberapa pemain timnas Indonesia ini dilanda cedera, tapi sebaliknya Vietnam ini dikatakan bahwa akan turunkan tim penuh karena belum ada yang cedera. Ini bagaimana? Ya, secara internal tim kita ada gangguan secara teknik karena ada pemain kunci yang cedera. Jadi saya agak nggak bersepakat kalau dibilang pemain kuncinya Ian Raven. No. Dia masih banyak PR sebagai striker. Pemain kunci timnas kita ada di tengah. Yang sayangnya sedang cedera. Namanya Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Jadi waktu lawan Thailand kemarin hanya tinggal Robbie Darwish. Nah kemarin lawan Thailand titik lemah kita ada di tengah. Mohon maaf. Nomor 14, Dominikus Dion. Gol kita berawal dari kesalahan passing Dominikus Dion. Pertanyaannya besok, apakah formasi tengah akan Vicky dan Tony Firmansyah? Saya mau bilang 50-50. Membaca jumpa pers menjelang pertandingan hari ini, official jumpa pers sebelum besok tanding, saya agak meragukan. Karena begini loh pertimbangannya, kalau pemain cedera, katakanlah pemain pasti ingin main. Coach Perry ini waktu main kalau ditanya, walaupun kondisi kakinya 40%, pasti pengen main karena final. Tapi kita harus pikir panjang. Maka saya menduga besok Arkan Fikri, saya menduga Arkan Fikri dan Tony Firmansyah belum main. Lalu siapa yang harus dampingi Robbie Darwish ketika kemarin Dominikus Dion nggak bisa dampingi? Kalau saya menganalisis sebagai pengamat, Ahmad Maulana taruh ke tengah untuk dampingi Robbie Darwish. Itu salah satu solusi gitu loh. Doni Terima Pungkas jadi pemain nomor 10. Kemarin kayaknya nggak maksimal dia. Jadi mendingan kembalikan dia di posisi semula. Fullback kiri atau wing kiri gitu loh. Ini analisis teknis gitu loh. Tapi nanti kepanjangan itu aja dulu. Bung Herman, jika kita menelaah tadi juga yang apa disebutkan oleh Bung Toel, ini artinya transisi dari belakang juga ke menyerang ini menjadi hal yang penting yang menjadi PR dari timnas Indonesia, Bung Herman. Ya, saya setuju. Yang dibilang Bung Toel saya setuju. Jadi pada saat transisi dari
bertahan menyerang itu sangat penting di sepak bola. Jadi memang mudah-mudahan saja pemain-pemain Indonesia terutama yang cedera itu bisa digantikan pas dengan posisinya yang 2 pemain gelandang Indonesia itu, Mbak. Mudah-mudahan saja bisa menampilkan permainan yang betul-betul yang solid untuk melawan Vietnam. Karena di 2 kali pertandingan kemarin juga memang kita tidak maksimal ya ketika waktu lawan Filipina dan Thailand juga ya, Mbak. Mudah-mudahan saja besok melawan Vietnam tim Garuda Muda Indonesia akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, Mbak. Iya, baik. Tentunya juga kita walaupun melihat pertandingan terakhir dengan Vietnam kita kalah, tapi ini ada pelatih yang baru juga membawa strategi yang baru. Bung Toel, nanti kita bahas apa saja yang akan menjadi kekuatan dari timnas Indonesia sesaat lagi pemirsa.